kontennya ini bersifat ada unsur saranya atau enggak, ada unsur pornografinya atau enggak, ada unsur kekerasannya ada atau enggak. Saya bukannya enggak setuju kita agak berbeda, bukan, tapi ya itulah sebetulnya identitas diri kita. Halo Sobat Penabur di 15 Kota. Berjumpa lagi dalam podcast Penabur Learning Center bersama saya Pramuswari Mita dari BPK Penabur Jakarta dan saya Christian Widodo dari BPK Penabur Jakarta. Ya, di era digital sekarang tentunya internet tidak lepas ya dari kehidupan kita, baik sebagai tenaga pendidik ataupun tenaga pendidikan di BPK Penabur. Miss Mita, aku dapat pemberitahuan ternyata password emailku harus diganti. Nah, apakah itu penting ya? Penting banget Mas Dodo, mengganti password secara berkala dan jangan lupa mengaktifkan two-way verification. Wah, apa itu two-way verification? Sobat Penabur tahu nggak ya? Nah, untuk menjawab pertanyaan Mas Dodo dan juga Sobat Penabur di 15 Kota, hari ini kita akan membahas tentang klik dengan bijak, rahasia aman dan cerdas di internet. Dan jangan lupa saksikan podcast Penabur Learning Center di YouTube, Spotify, dan juga Noise. Telah bergabung bersama kita kali ini Bapak Funky Christian selaku pengurus BPK Penabur Jakarta. Selamat datang Bapak. Terima kasih Miss Mita, Mas Dodo. Bapak, tadi saya dan Mas Dodo kebingungan nih Pak, apa sih pentingnya mengganti password secara berkala juga mengaktifkan two-way verification? Bapak boleh dijelaskan Pak, apa pengertian keamanan digital dan mengapa hal ini menjadi penting bagi kami, tenaga pendidik dan juga tenaga kependidikan di BPK Penabur? Ya, baik. Makasih Miss Mita dan Mas Dodo serta Sobat Penabur di 15 Kota ya. Nah, kalau kita bicara tentang keamanan digital, apa sih itu? Tentu keamanan digital itu bicara tentang cara kita menggunakan dunia digital dengan aman dan nyaman. Nah, ini tentu sangat penting sekali dalam era sekarang ini ya, karena sekarang kita telah menggunakan perangkat digital dalam keseharian kita, juga dalam aktivitas kita di sekolah terutama ya. Nah, jadi ini tidak bisa lepas dari kehidupan kita setiap hari. Dan saya rasa penabur itu adalah salah satu dan mungkin sekolah yang sangat concern ya tentang penggunaan teknologi digital dan internet ya. Nah, oleh karena itu misalnya di masa pandemi penabur itu muncul sebagai sekolah yang memiliki fasilitas smart classroom ya yang paling lengkap lah menurut saya. Terutama di Penabur Jakarta ini kita bicara. Di tempat saya melayani. Nah, begitu saya masuk penabur ini saya kaget luar biasa karena perhatian dan fasilitas yang dimiliki oleh penabur di kelas-kelasnya. Nah, ketersediaan perangkat digital dan internet ini juga harus diperhatikan oleh guru dan karyawan ya, karena semua ini menjadi serba mudah. Mudah mengakses internet, kemudian mudah mengakses konten secara online gitu ya. Dan ini kita harus lihat apakah ini untuk kepentingan sekolah ataupun sendiri. Maka sangat penting kita sebagai pribadi untuk bisa mengerti dan mengenal batasan-batasan keamanan digital serta ada istilahnya etika ya kita dalam berinternet gitu. Ya, baik Pak Funky. Aku juga mau nanya nih Pak, di era digital saat ini kan tentunya banyak sekali ya Pak isu-isu terkait keamanan data ataupun juga terkait dengan etika kita menggunakan internet. Nah, ada nggak sih Pak isu-isu yang paling mencuat gitu, terutama di bidang pendidikan? Ya, kalau kita bicara secara spesifik yang namanya etika berinternet ya atau netiquette. Jadi ini sebetulnya kita harus mengikuti seperangkat aturan ataupun norma yang mengatur perilaku pengguna internet agar tetap sopan, tetap aman dan bertanggung jawab ya. Jadi tentu ya pertama adalah kita harus menghormati orang lain. Kenapa? Karena kita harus menghindari ujaran kebencian ataupun pelecehan ataupun penghinaan terhadap individu ataupun kelompok. Ini penting sekali. Yang kedua, tentu kita harus menggunakan bahasa yang sangat baik gitu ya, sopan. Kemudian tidak
provokatif ya, terutama dalam kegiatan-kegiatan online kita. Kemudian tentu kita lihat juga banyak sekali sekarang berita hoax ya, berita bohong, berita hoax atau informasi yang belum diverifikasi. Jadi ini sangat penting. Nah, yang berikutnya adalah yang sekarang ini sedang ramai sekali, yaitu urusan privasi. Ya, urusan privasi, urusan keamanan data. Jadi kita harus bisa menjaga agar kita tidak membagikan data pribadi. Ya, data pribadi ini mungkin misalnya seperti nomor KTP, alamat kita tinggal, nomor telepon mungkin yang ini secara sembarangan. Itu sangat penting. Dan kemudian mungkin yang sekarang kita sedang terapkan di Penabur dan di banyak tempat, ini adalah penggunaan password yang kuat dan juga mengaktifkan autentikasi 2 faktor ya untuk melindungi akun-akun kita. Kemudian tentu kita harus juga melihat dan bisa menghindari situs ataupun aplikasi yang berbahaya yang dapat mengambil ataupun mencuri data pribadi kita. Nah, ini baru 2 hal itu ya. Kemudian kita mesti lihat lagi apakah pada waktu kita mengakses informasi ini adalah sumber informasi yang kredibel, yang benar atau tidak gitu kan. Kita harus juga memeriksa keabsahan informasi sebelum kita men-sharingkannya buat orang lain. Ya, jadi ini penting. Yang juga kita harus perhatikan ini adalah tentang hak kekayaan intelektual. Haki ya Pak? Haki, karena apa? Karena sekarang ini dengan era digital mudah sekali kita menyalin, ya kan? Kemudian kita mengcopy dan kita menggunakan konten orang lain di berbagai media digital kita. Jadi ini sangat penting untuk kita perhatikan. Dan pada saat kita misalnya harus mau nggak mau mengambil informasi dari website ataupun dari konten orang lain, tentu kita harus mencantumkan sumbernya, gitu kan? Jadi ini penting sekali. Nah, jangan lupa juga kita seringkali mengunduh ya ataupun memasang aplikasi ini kita juga harus pastikan kita tidak menggunakan software yang tidak resmi atau software bajakan. Ini juga banyak ya terjadi kasus-kasus seperti ini. Nah, dalam kita beretika internet tentu kita harus berkomunikasi dengan sopan dan jujur, apalagi kita di lingkungan pendidikan. Ya, jadi kita jangan menggunakan kata-kata yang kasar, kita tidak menggunakan spam gitu ya, kemudian tidak melakukan penipuan di dalam dunia digital, kita tidak menyebarkan fitnah gitu ya. Jadi ataupun juga informasi palsu begitu. Jadi ini yang mengantar kita juga harus berikutnya adalah bertanggung jawab dalam penggunaan sosial media kita. Sekarang ini kita sudah hidup di dalam dunia yang mau nggak mau kita harus menggunakan sosial media kan. Nah, karena kita menggunakan sosial media tentu kita harus melihat konten yang kita bagikan ini bagus apa enggak. Kontennya ini bersifat ada unsur saranya atau enggak. Ada unsur pornografinya atau enggak. Ada unsur kekerasannya ada atau enggak gitu ya. Jadi kita juga harus memahami konsekuensi dari apa yang kita bagikan di dalam sosial media. Nah, tentu kita harus menggunakan semua ini dengan sangat positif ya, terutama di kegiatan kita di lingkungan pendidikan. Nah, baik. Jadi kalau kita jaga privasi, kalau don't know, berarti jangan diakses gitu ya Pak? Ya, jangan dibagikan dengan mudah data pribadi kita. Pak, terkait dengan isu yang belakangan nih Pak, yang lagi dipakai di lembaga pendidikan juga, yaitu Meta AI nih Pak. Ada juga ChatGPT, perkembangan AI yang luar biasa. Bukan hanya siswa yang bisa menggunakan, tapi guru dan karyawan juga bisa. Ada nggak sih Pak tips yang bisa dibagikan untuk kita bisa memanfaatkan AI dengan bijak di lembaga pendidikan? Ya, sejujurnya penggunaan AI ini tidak bisa terhindarkan ya di dalam keseharian kita dan juga mungkin di dalam kegiatan kita di dunia pendidikan. Tapi tentu kita harus bisa memilih dan memilah misalnya ya tools AI mana yang sesuai. Ya, karena ya mungkin kalau Miss Mita dan Mas Dodo perhatikan dalam 2 minggu ini ada yang lagi hype nih ya. Ada satu mesin AI baru yang kemudian mengalahkan gitu ya. Nah, DeepSeek ini mengalahkan ChatGPT yang mungkin selama ini kita bicarakan dan kita pakai. Nah, kalau kita lihat polanya sebetulnya AI ini pasti digunakan untuk membantu aktivitas kita, termasuk juga kita di dalam
lingkungan dunia pendidikan. Tentu kita selaku guru, selaku karyawan, ya, dan mungkin siswa loh yang menggunakan, mereka bisa menggunakan AI ini untuk keperluan yang sesuai dengan apa yang mereka ingin gunakan gitu ya. Ya mungkin misalnya mereka mau membuat suatu ataupun mencari informasi ataupun mengembangkan satu ide, mengembangkan satu topik tertentu, itu bisa menggunakan AI tool seperti ini. Nah, tapi tentu kita harus selaku manusia juga harus memiliki kemampuan untuk bisa melakukan kontrol yang baik atas penggunaan AI. Ini yang sangat penting sekali. Kontrol yang baik. Mas Dodo. Ya, Pak Hengki. Tadi kita sudah mendengar dari Bapak terkait isu-isu di internet. Nah, dampaknya apa sih Pak kalau kita tuh nggak atau melanggar ya isu-isu tadi? Terutama bagi kita sebagai tenaga pendidik atau tenaga pendidikan di BPK Penabur. Iya, mungkin yang paling lagi up to date sekarang ya lingkungan sekolah kita kan sekarang ini kita memastikan password kita tadi diganti gitu secara rutin dan kita menerapkan two-way faktor autentikasi. Nah, kenapa? Karena sekarang ini kan kita semua punya email resmi penabur, gitu ya. Kita dari situ akan membuka akses ke banyak hal, ke aplikasi, mungkin ke sharing folder, gitu ya, ke banyak hal itu. Jadi apabila kita tidak menerapkan penggantian password, ya, tidak melakukan two-way autentikasi, tentu ini akan membuat kemungkinan kita mengalami kebocoran data satu. Kemudian mungkin juga penggunaan email-email yang tidak sesuai ya untuk penggunaan kegiatan pendidikan kita. Satu itu. Kemudian kalau Miss Mita dan Mas Dodo perhatikan juga sekarang ini di Penabur kita berusaha untuk melakukan pengontrolan dengan baik penggunaan internet kita. Ya, jadi digunakan juga dengan penuh tanggung jawab ya. Sekolah memang menyediakan akses internet. Nah, ini harus digunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan sekolah dan kegiatan pembelajaran. Jadi bukan untuk mengakses yang tidak perlu. Jadi akses ini akan kita lakukan yang lebih baik lagi. Kemudian tentu tadi sudah kita bahas juga bagaimana kita lambat untuk memforward ya. Kita untuk harus bijaksana dalam bersosial media misalnya. Sekarang ini kan kita menggunakan WhatsApp dalam segala aktivitas kita. Ini kan sosial media yang jadi media komunikasi utama kita saat ini gitu kan. Nah ini kita juga harus bijaksana melihat konten yang ada dan bagaimana kita berinteraksi dengan konten. Konten ini apakah berguna untuk kita saja, untuk siapa. Kemudian apabila ini kita forward, ini bagaimana dampaknya. Jadi ini harus kita sangat perhatikan. Kemudian yang saya lihat juga sangat erat sekali terutama di dalam kegiatan pembelajaran dan juga aktivitas siswa ya adalah penggunaan sosial media. Ya kan ini ya mungkin kita harus lihatlah kapasitas diri kita siapa. Kalau kita guru, kalau kita karyawan kan mungkin kita harus tampil seperti apa di sosial media. Ya, jadi kita jangan sembarangan juga tampil di depan sosial media ya. Saya bukannya nggak setuju kita agak berbeda, bukan, tapi ya itulah sebetulnya identitas diri kita gitu yang sesungguhnya gitu. Jadi kita harus lihat apakah hal ini bermanfaat atau tidak. Atau ini mungkin misalnya flexing semata. Ini curhat bisa atau manfaat gitu kan. Jadi ini yang harus kita perhatikan, termasuk kita berespon di sosial media, komentar yang kita berikan di sosial media. Dan tentu terakhir yang tadi saya ingatkan ya, bagaimana kita harus juga menjaga keseimbangan penggunaan perangkat. Ya, jadi ini kita akan sebagai manusia akan tetap perlu waktu, istilahnya saya disconnected. Ya kan, kita ingin bisa tidur berkualitas, ya kita harus mau nggak mau disconnected gitu kan dengan perangkat digital dan juga koneksi internet. Ya itulah salah satu beberapa hal-hal yang mungkin kita bisa perhatikan nih. Wah, seru banget ya. Miss, kita hari ini banyak banget belajar mengenai hal-hal di internet dari Pak Fangki dan juga mulai dari isu hingga tips-tipsnya cara berinternet yang baik. Nah, Sobat Penabur, jangan lupa untuk menyaksikan podcast Penabur Learning Center di YouTube, Spotify, dan Noise. Dan juga jangan lupa subscribe YouTube channelnya dan juga bunyikan loncengnya. Saya Prameswari Mita dan rekan saya
Christian Widodo. Juga narasumber kita hari ini, Pak Funky Christian. Pamit undur diri. Jangan lupa aman dan cerdas di internet.